Bang Tommy, tadi sebelum break kita berbicara kaitan antara Buniani dengan Pak Ahok. Tadi Bang Nasrul sudah mengatakan pendapatnya, komentar dari Anda tanggapannya seperti apa? Iya, itu pendapat penafsiran yang Pak Nasrullah rekan saya mengatakan itu dua hal yang nggak ada hubungannya. Sementara kita dengan terang benderang bisa membuktikan itu ada hubungannya. Bukan teori kausalitas, seandainya dulu kita tidak dilahirkan nenek kita oleh Nabi Adam, nggak akan ada kasus Buniani, kan nggak begitu, terlalu meluas. Tetapi karena upload itulah, apa buktinya 9 hari kemudian ini baru heboh. Dan yang heboh itu bukan penduduk dari Kepulauan Seribu, orang-orang di luar Kepulauan Seribu. Jadi itu dua kasus secara substantif ada kaitannya. Gitu loh, makanya kalau ini kemudian sudah diadili Pak Ahok, Pak Buniani disebut tersangka dan nanti juga akan jadi terdakwa, ya kita akan lihat kepiawaian tukang ahli tafsir nantinya memposisikan ini masing-masing. Makanya dua barang bukti nanti kan dinilai oleh hakim. Satu pernyataan Ahok yang menit ke-23 sampai 33 lebih, maupun yang menit itu hilang. Nah nanti kan dibuktikan. Mana pernyataan Pak Ahok yang 23-33 atau pernyataan Buniani di kasusnya Pak Ahok. Dan mungkin juga nanti barang buktinya di kasusnya Buniani itu akan dinilai. Gitu itu adalah salah satu alasan mengapa Anda ingin majelis hakim yang menangani kasus Buniani pun juga harus sama dengan majelis hakim kasusnya Ahok. Oke, Kang Asep, ada yang masih meminta, ada permintaan dan pendapat mengatakan Pak Ahok ini harus diberhentikan sementara karena statusnya menjadi terdakwa saat ini. Undang-undang mana yang mau kita pakai? Ya, saya hanya ngerti pidana kalau Pemda bukan keahlian saya, bukan kompetisi saya. Tapi yang jelas ada 3 undang-undang, undang-undang Pemda ya. 2004 ya baru diperbarui, kemudian ada undang-undang pilkada 1 2016, ada tindak pidana 156 dan 156A. Nah ini tiga-tiganya yang 156 harus jalan, harus diproses sedang berjalan. Undang-undang pilkada juga sedang berjalan, proses harus diikuti, tidak boleh mundurkan diri, tidak boleh dicabut anak pidana. Undang-undang Pemda juga harus jalan. Nah sekarang pengambil keputusan di undang-undang Pemda ya Mendagri kan. Di antara 3 undang-undang ini mana yang paling kuat kedudukan? Ya nggak ada, undang-undang sama derajatnya yang lebih tinggi. Sama undang-undang nggak bisa di-compare. Masalahnya apa? Ada pembuat undang-undang tidak pernah sinkron, tidak harmonisasi, tidak satu atap tadi yang harusnya melalui BPHN sebagai lembaga kajian akademis, ke Menteri Hukum-HAM, tapi ini masing-masing menghasilkan undang-undang ini, undang-undang ini, undang-undang. Nah sekarang baru tahu ketika ada satu kasusnya Pak Ahok, barulah terjadi semuanya. Makanya saya bilang, ada keberanian nggak seperti sekarang ada pernyataan pejabat Mendagri, minta surat keterangan dari pengadilan terdakwa. Loh, kan udah diumumkan dipanggilnya juga terdakwa, berani nggak? Harusnya register dulu otomatis. Register dulu. Nah sekarang Ahok suruh mundur, boleh nggak? Kan nggak boleh. Nah pidana harus jalan, nggak bisa pidana harus berjalan. Soal ajas sederhana mudah biaya ringan harus berjalan. 3 undang silahkan para ahli hukum untuk menilai itu 3 undang-undang yang ada. Undang-undang KPU kalau dia mundur kena pidana dia. Jadi kalau saya menjelaskan mungkin sedikit berbeda dengan rekan Pak Asep dan Pak Tommy Sotang. Gini, itu 3 hal yang berbeda penggunaan undang-undang itu. Kalau dia melakukan tindak pidana, dia pakai KUHP atau pasal 156 dan 156A. Dia diancam pidana di situ. Tapi kalau terkait dengan masalah pilkada, ya, dia dalam kapasitas sebagai pasangan calon, dia tapi incumbent, dia harus mengambil cuti sementara. Itu sudah dilakukan? Sudah dilakukan. Ya. Tapi kalau undang-undang pemerintah daerah, begitu dia terkait dengan pidana, dia oleh Menteri Dalam Negeri diberhentikan sementara. Jadi saya rasa, maaf Pak Asep, mungkin saya tidak melihat tumpang tindih, tapi pengaturan yang berbeda terhadap. Saya tumpang tindih. Justru 3 undang-undang silahkan kompetisinya Mendagri kalau mau berhentikan silahkan terdakwa. Jadi kalau terkait dengan status terdakwa, apakah dia diberhentikan apa tidak, rujukannya adalah undang-undang pemerintah daerah. Artinya dia harus diberhentikan sementara. Iya, karena undang-undang pemerintah daerah mengaturnya seperti tidak setuju dengan itu. Kalau seandainya dia setuju, dia udah lakukan itu. Dia minta surat keterangan bahwa Ahok ini terdakwa. Ini artinya apa yang kita omongin sekarang ini, para pejabat pelaksana itu belum tentu setuju. Saya udah bilang, ini penafsiran, analisa, dan sebagainya. Ya kan? 3 undang-undang yang berbeda, yang mengatur sanksi hukum yang berbeda. Begitu. Jadi sinkronisasi dan harmonisasi soal tidak dilaksanakan apa tidak itu masalah lain, tetapi ketentuan hukumnya mengatur situ. Apakah kita mau patuh kepada lembaga Mendagri harus berani laksanakan, berani enggak? Sekarang pilkada juga berani enggak? Pengalaman masing-masing harusnya kan ada sinkronisasi. Artinya siapa yang mau memegang bola panas? Bola panas enggak ada. Tiga-tiganya berbeda. Pilkada di KPU ya, ini juga di Pemda, ini di pengadilan. Itu kompetensi masing-masing absolut, itu yang tidak bisa dicampuri. Tapi saling berkaitan menyangkut satu orang ini. Meskipun seharusnya otomatis Mendagri menggunakan... Pasalnya jelas nggak ada otomatis. Berani nggak sekarang masalahnya? Status terdakwa diberhentikan sementara. Kan dipanggilnya Pak Ahok terdakwa. Ngapain bikin surat?
gitu. Jadi Panggil sebagai terdakwa, undang-undang pemerintah daerah mengatakan dia diberhentikan sementara begitu jadi terdakwa. Masalahnya adalah Mendagri tidak melaksanakan. Baik. Kalau dari Pak Ahok sendiri apa pendapatnya dalam kasus ini, Bang Tommy, soal diberhentikan sementara atau tidak? kita belum membahas sedalam itu, tapi memang kita udah menjelaskan ke dia yang tadi. Ada komplikasi hukum di sini. Kita pun tidak boleh gegabah, Pak ikutin yang A, B, C, enggak. Kita tunggu aja. Dan jangan lupa terhadap semua putusan itu, pasti ada upaya hukumnya. Menyangkut pejabat tata usaha negara kah, dan sebagainya. Jadi tidak sesederhana yang kita bayangkan. Kita kan selalu mensederhanakan. Enggak ada kaitannya Pak. Kalau ini berhentikan aja, ini berhentikan aja. Tapi kalau saya menangkapnya ya dari penjelasan Mendagri belum memberhentikan sementara Pak Ahok bukan karena ada ketidakjelasan hukum dan komplikasi hukum. Tetapi lebih kepada bahwa dia belum menerima nomor register perkara meskipun Ahok Asep secara resmi. otomatis kan? Masalah kan pengadilan tidak menjelaskan kewajiban nomor register kepada Mendagri. Karena begitu diumumkan pengadilan sudah tahu. Karena pengadilan bukan kantor surat menyurat. Bukan kantor pos. Mendagri itu tidak perlu menunggu ada surat itu register. Jadi nggak mungkin ada register. Paling siapa yang harus melaksanakan itu? Nah seharusnya, kalaupun Pak Mendagri itu tinggal datang ke pengadilan, cari anak buahnya, perintahkan Biro Hukum, benarkah nama Pak Basuki Cahayapurnama sudah dijadikan tersangka, nomor perkara berapa? Baik. Itu fakta notoir, umum sudah tahu, nggak usah dibuktikan. Baik. Bang Tommy, mulai pekan depan, Selasa pekan depan tanggal 3 Januari sudah masuk dalam mendengarkan keterangan saksi. Dari Pak Ahok sendiri akan berapa saksi yang akan diajukan? Sebelum sampai ke Pak Ahok, ke JPU dulu. kita udah tanya tadi, tolong Pak Hakim minta ke jaksanya supaya dikasih tahu siapa nama-namanya. Karena menurut KUHAP, yang diperiksa pertama kali itu korban. Pelapor tidak identik dengan korban. Kita ingin tahu, kita akan diuji itu, kita tanya. Korban apa ini gitu loh. Nah jadi artinya semua nanti keterangan ahli atau fakta yang akan kita bawa itu berhubungan dengan siapa saksi yang akan dihadirkan jaksa. Makanya jadi agak prematur kalau kita langsung bicara saksi siapa yang dihadirkan dari pihak penasihat hukum. Jaksanya dulu dong. Bisa beritahu kan, soal beritahu ke penasihat hukum. Siapa nama, supaya juga siapa yang diperiksa. Nah nanti kita akan tanya, kan korban harus diperiksa pertama kali, itu KUHAP itu. Itu mau penafsiran apapun udah begitu. Legalitas siapa jadi korban? 3 peradilan menggunakan undang-undang ini, itu pasalnya menentukan. Coba, siapa jadi korban? Itu masih jadi satu pertanyaan hukum juga. Itu bisa kita bahas tuh, siapa jadi korban dalam kasus ini. Baik. Bang Nas. Jadi gini, apa yang disampaikan oleh penasihat hukum tadi saya memberikan apresiasi. Seharusnya lah aparat penegak hukum, penuntut umum untuk sidang akan datang. Kadang-kadang kan berkas segini tebal, begitu banyak yang namanya saksi harus diperiksa. Nah, harus dong terdakwa itu harus siap dalam menghadapi persidangan dengan penasihat hukum, harus tahu berkas siapa yang harus dibaca. Sebaiknya sehari atau 2 hari sebelumnya sudah diberitahukan juga kepada penasihat hukum. Yang dimintakan oleh penasihat hukum itu saya sangat sependapat itu. Sudah diperintahkan hakim dari ketua Bahkan saya pernah keluar dari ruang sidang karena penuntut umum menolak. Pak Tommy tahu itu, menolak memberikan itu. Saya bilang, yuk bagaimana memeriksa saksi terhadap klien saya, kita minta siapa yang akan diperiksa, rahasia. Baik. Kapan menjadi rahasia? Ada satu. Tapi gini, saya ingin katakan, ada case-case juga, kalau memang di dalam kasus itu ada korbannya nyata, maka yang diperiksa terlebih dahulu ada saksi korban. Ya. Nah, kasus kerugian negara, korupsi, siapa korbannya? Apakah tidak ada pemeriksaan saksi karena belum diperiksa saksi korban? Jadi ada juga case-case yang korbannya abstrak. Baik. Nah, lingkungan hidup, korbannya siapa? Nah, jadi saya katakan tidak selalu dalam sebuah kasus itu nyata benar korbannya. Baik, kita akan tunggu persidangan berikutnya 3 Januari di Gedung Kementerian Pertanian di Ragunan. Bang Tommy terima kasih, Kang Asep terima kasih, Bang Nas juga terima kasih. Dan pemirsa, inilah akhir dari Talk to Anya semalam hari ini. Saya Aryo Ardi, terima kasih dan sampai jumpa.